Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa sepertinya. Dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika Ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan. Selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya, keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan. Namun, selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri. Jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu, hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu menggolap meja, mengantarkan minuman, semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak, seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat adalah Tuan Joseph, kedua keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina, bagi Nina kecil. Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap, lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama, hingga suatu sore, kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang, lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku wajahnya. Pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka diusir, semua karena dirinya. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Dua pengurus rumah muncul di ambang pintu. Wajah mereka langsung berubah tegang saat melihat lantai. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya. Meski jawabannya jelas, Nina berdiri tergesa, menunduk dalam-dalam. Maaf, saya tidak sengaja.
Nada suaranya kecil, nyaris tak terdengar. Pengurus itu saling pandang. Mereka tahu persis arti kejadian ini. Salah satu dari mereka berkata dingin, "Ini harus dilaporkan ke Nyonya." Kalimat itu membuat dunia Nina runtuh seketika. Ia ingin memohon, ingin menjelaskan, namun kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa berdiri kaku, menerima nasib yang belum dijatuhkan. Saat itulah sebuah suara lain terdengar dari belakang mereka. Tidak, semua orang menoleh. Tuan Joseph berdiri di sana, jasnya rapi, ekspresinya datar, namun sorot matanya tajam. Kehadirannya membuat ruangan terasa lebih sempit. Pengurus rumah langsung menunduk hormat. Joseph melangkah masuk, matanya menyapu lantai, lalu berhenti pada Nina yang menunduk dengan bahu gemetar. Ia terdiam sejenak, seolah menimbang sesuatu. Vas itu memang sudah retak sejak lama, katanya tenang. Aku yang menyenggolnya beberapa waktu lalu. Nina terkot. Nina, ia refleks mendongak menatap Joseph dengan mata basah penuh kebingungan. Ia tahu itu bohong. Semua orang di ruangan itu tahu. Namun tak satu pun berani membantah. Bersihkan saja, lanjut Joseph singkat. Aku yang akan bicara pada ibu. Pengurus rumah mengangguk cepat dan segera pergi. Ruangan kembali sunyi manisakan Nina. Dan Joseph di antara pecahan vas, Nina tak tahu harus berkata apa. Dadanya sesak oleh rasa bersalah dan haru yang bercampur. Ia menunduk lagi. Kali ini lebih dalam. Terima kasih Tuan, saya berhati-hatilah. Lain kali. Potong Joseph pelan, tidak keras, tidak menghakimi, justru terdengar seperti nasihat biasa. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa sepertinya. Dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika Ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan. Selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya, keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan. Namun, selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri. Jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati.
Terlalu hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu menggolap meja, mengantarkan minuman, semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak, seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat adalah Tuan Joseph, kedua keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina, bagi Nina kecil. Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap, lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama. Hingga suatu sore, kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang, lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku wajahnya. Pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka diusir, semua karena dirinya. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Dua pengurus rumah muncul di ambang pintu. Wajah mereka langsung berubah tegang saat melihat lantai. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya. Meski jawabannya jelas, Nina berdiri tergesa, menunduk dalam-dalam. Maaf, saya tidak sengaja. Nada suaranya kecil, nyaris tak terdengar. Pengurus itu saling pandang. Mereka tahu persis arti kejadian ini. Salah satu dari mereka berkata dingin, "Ini harus dilaporkan ke Nyonya." Kalimat itu membuat dunia Nina runtuh seketika. Ia ingin memohon, ingin menjelaskan, namun kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa berdiri kaku, menerima nasib yang belum dijatuhkan. Saat itulah sebuah suara lain terdengar dari belakang mereka. Tidak, semua orang menoleh. Tuan Joseph berdiri di sana, jasnya rapi, ekspresinya datar, namun sorot matanya tajam. Kehadirannya membuat ruangan terasa lebih sempit. Pengurus rumah langsung menunduk hormat. Joseph melangkah masuk, matanya menyapu lantai, lalu berhenti pada Nina yang menunduk dengan bahu gemetar. Ia terdiam sejenak, seolah menimbang sesuatu. Vas itu memang sudah retak sejak lama, katanya tenang. Aku yang menyenggolnya beberapa waktu lalu. Nina terkot. Nina, ia refleks mendongak menatap Joseph dengan mata basah penuh kebingungan. Ia tahu itu bohong. Semua orang di ruangan itu tahu. Namun tak satu pun berani membantah. Bersihkan saja, lanjut Joseph singkat. Aku yang akan bicara pada ibu. Pengurus rumah mengangguk cepat dan segera pergi. Ruangan kembali sunyi menyisakan Nina. Dan Joseph di antara pecahan vas, Nina tak tahu harus berkata apa. Dadanya sesak oleh rasa bersalah dan haru yang bercampur. Ia menunduk lagi. Kali ini lebih dalam. Terima kasih Tuan, saya berhati-hatilah. Lain kali. Potong Joseph pelan, tidak keras, tidak menghakimi, justru terdengar seperti nasihat biasa.
Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa sepertinya. Dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan. Selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya, keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan. Namun, selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri. Jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu, hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu menggolap meja, mengantarkan minuman, semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak, seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat adalah Tuan Joseph, kedua keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina, bagi Nina kecil. Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap, lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama. Hingga suatu sore, kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang, lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku wajahnya. Pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka diusir, semua karena dirinya. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Dua pengurus rumah muncul di ambang pintu. Wajah mereka langsung berubah tegang saat melihat lantai. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya. Meski jawabannya jelas, Nina berdiri tergesa, menunduk dalam-dalam. Maaf, saya tidak sengaja.
Nada suaranya kecil, nyaris tak terdengar. Pengurus itu saling pandang. Mereka tahu persis arti kejadian ini. Salah satu dari mereka berkata dingin, "Ini harus dilaporkan ke Nyonya." Kalimat itu membuat dunia Nina runtuh seketika. Ia ingin memohon, ingin menjelaskan, namun kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa berdiri kaku, menerima nasib yang belum dijatuhkan. Saat itulah sebuah suara lain terdengar dari belakang mereka. Tidak, semua orang menoleh. Tuan Joseph berdiri di sana, jasnya rapi, ekspresinya datar, namun sorot matanya tajam. Kehadirannya membuat ruangan terasa lebih sempit. Pengurus rumah langsung menunduk hormat. Joseph melangkah masuk, matanya menyapu lantai, lalu berhenti pada Nina yang menunduk dengan bahu gemetar. Ia terdiam sejenak, seolah menimbang sesuatu. Vas itu memang sudah retak sejak lama, katanya tenang. Aku yang menyenggolnya beberapa waktu lalu. Nina terkot. Nina, ia refleks mendongak menatap Joseph dengan mata basah penuh kebingungan. Ia tahu itu bohong. Semua orang di ruangan itu tahu. Namun tak satu pun berani membantah. Bersihkan saja, lanjut Joseph singkat. Aku yang akan bicara pada ibu. Pengurus rumah mengangguk cepat dan segera pergi. Ruangan kembali sunyi manisakan Nina. Dan Joseph di antara pecahan vas, Nina tak tahu harus berkata apa. Dadanya sesak oleh rasa bersalah dan haru yang bercampur. Ia menunduk lagi. Kali ini lebih dalam. Terima kasih Tuan, saya berhati-hatilah. Lain kali. Potong Joseph pelan, tidak keras, tidak menghakimi, justru terdengar seperti nasihat biasa. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa sepertinya. Dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika Ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan. Selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya, keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan. Namun, selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri. Jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati.
terlalu hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu menggolap meja, mengantarkan minuman, semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak, seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat adalah Tuan Joseph, kedua keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina, bagi Nina kecil. Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap, lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama, hingga suatu sore, kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang, lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku wajahnya. Pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka diusir, semua karena dirinya. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Dua pengurus rumah muncul di ambang pintu. Wajah mereka langsung berubah tegang saat melihat lantai. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya. Meski jawabannya jelas, Nina berdiri tergesa, menunduk dalam-dalam. Maaf, saya tidak sengaja. Nada suaranya kecil, nyaris tak terdengar. Pengurus itu saling pandang. Mereka tahu persis arti kejadian ini. Salah satu dari mereka berkata dingin, "Ini harus dilaporkan ke Nyonya." Kalimat itu membuat dunia Nina runtuh seketika. Ia ingin memohon, ingin menjelaskan, namun kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa berdiri kaku, menerima nasib yang belum dijatuhkan. Saat itulah sebuah suara lain terdengar dari belakang mereka. Tidak, semua orang menoleh. Tuan Joseph berdiri di sana, jasnya rapi, ekspresinya datar, namun sorot matanya tajam. Kehadirannya membuat ruangan terasa lebih sempit. Pengurus rumah langsung menunduk hormat. Joseph melangkah masuk, matanya menyapu lantai, lalu berhenti pada Nina yang menunduk dengan bahu gemetar. Ia terdiam sejenak, seolah menimbang sesuatu. Vas itu memang sudah retak sejak lama, katanya tenang. Aku yang menyenggolnya beberapa waktu lalu. Nina terkot. Nina, ia refleks mendongak menatap Joseph dengan mata basah penuh kebingungan. Ia tahu itu bohong. Semua orang di ruangan itu tahu. Namun tak satu pun berani membantah. Bersihkan saja. Lanjut, Joseph singkat. Aku yang akan bicara pada ibu. Pengurus rumah mengangguk cepat dan segera pergi. Ruangan kembali sunyi menyisakan Nina. Dan Joseph di antara pecahan vas, Nina tak tahu harus berkata apa. Dadanya sesak oleh rasa bersalah dan haru yang bercampur. Ia menunduk lagi. Kali ini lebih dalam. Terima kasih Tuan, saya berhati-hatilah. Lain kali. Potong Joseph pelan, tidak keras, tidak menghakimi, justru terdengar seperti nasihat biasa.
Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa sepertinya. Dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika Ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan. Selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya, keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan. Namun, selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri. Jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu, hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu menggolap meja, mengantarkan minuman, semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak, seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat adalah Tuan Joseph, kedua keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina, bagi Nina kecil. Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap, lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama. Hingga suatu sore, kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang, lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku wajahnya. Pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka diusir, semua karena dirinya. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Dua pengurus rumah muncul di ambang pintu. Wajah mereka langsung berubah tegang saat melihat lantai. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya. Meski jawabannya jelas, Nina berdiri tergesa, menunduk dalam-dalam. Maaf, saya tidak sengaja.
Nada suaranya kecil, nyaris tak terdengar. Pengurus itu saling pandang. Mereka tahu persis arti kejadian ini. Salah satu dari mereka berkata dingin, "Ini harus dilaporkan ke Nyonya." Kalimat itu membuat dunia Nina runtuh seketika. Ia ingin memohon, ingin menjelaskan, namun kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa berdiri kaku, menerima nasib yang belum dijatuhkan. Saat itulah sebuah suara lain terdengar dari belakang mereka. Tidak, semua orang menoleh. Tuan Joseph berdiri di sana, jasnya rapi, ekspresinya datar, namun sorot matanya tajam. Kehadirannya membuat ruangan terasa lebih sempit. Pengurus rumah langsung menunduk hormat. Joseph melangkah masuk, matanya menyapu lantai, lalu berhenti pada Nina yang menunduk dengan bahu gemetar. Ia terdiam sejenak, seolah menimbang sesuatu. Vas itu memang sudah retak sejak lama, katanya tenang. Aku yang menyenggolnya beberapa waktu lalu. Nina terkot. Ia refleks mendongak menatap Joseph dengan mata basah penuh kebingungan. Ia tahu itu bohong. Semua orang di ruangan itu tahu. Namun tak satu pun berani membantah. Bersihkan saja, lanjut Joseph singkat. Aku yang akan bicara pada ibu. Pengurus rumah mengangguk cepat dan segera pergi. Ruangan kembali sunyi manisakan Nina. Dan Joseph di antara pecahan vas, Nina tak tahu harus berkata apa. Dadanya sesak oleh rasa bersalah dan haru yang bercampur. Ia menunduk lagi. Kali ini lebih dalam. Terima kasih Tuan, saya berhati-hatilah. Lain kali. Potong Joseph pelan, tidak keras, tidak menghakimi, justru terdengar seperti nasihat biasa. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa sepertinya. Dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika Ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan. Selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya, keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan. Namun, selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri. Jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati.
terlalu hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu menggolap meja, mengantarkan minuman, semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak, seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat adalah Tuan Joseph, kedua keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina, bagi Nina kecil. Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap, lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama. Hingga suatu sore, kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang, lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku wajahnya. Pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka diusir, semua karena dirinya. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Dua pengurus rumah muncul di ambang pintu. Wajah mereka langsung berubah tegang saat melihat lantai. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya. Meski jawabannya jelas, Nina berdiri tergesa, menunduk dalam-dalam. Maaf, saya tidak sengaja. Nada suaranya kecil, nyaris tak terdengar. Pengurus itu saling pandang. Mereka tahu persis arti kejadian ini. Salah satu dari mereka berkata dingin, "Ini harus dilaporkan ke Nyonya." Kalimat itu membuat dunia Nina runtuh seketika. Ia ingin memohon, ingin menjelaskan, namun kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa berdiri kaku, menerima nasib yang belum dijatuhkan. Saat itulah sebuah suara lain terdengar dari belakang mereka. Tidak, semua orang menoleh. Tuan Joseph berdiri di sana, jasnya rapi, ekspresinya datar, namun sorot matanya tajam. Kehadirannya membuat ruangan terasa lebih sempit. Pengurus rumah langsung menunduk hormat. Joseph melangkah masuk, matanya menyapu lantai, lalu berhenti pada Nina yang menunduk dengan bahu gemetar. Ia terdiam sejenak, seolah menimbang sesuatu. Vas itu memang sudah retak sejak lama, katanya tenang. Aku yang menyenggolnya beberapa waktu lalu. Nina terkot. Nina, ia refleks mendongak menatap Joseph dengan mata basah penuh kebingungan. Ia tahu itu bohong. Semua orang di ruangan itu tahu. Namun tak satu pun berani membantah. Bersihkan saja, lanjut Joseph singkat. Aku yang akan bicara pada ibu. Pengurus rumah mengangguk cepat dan segera pergi. Ruangan kembali sunyi menyisakan Nina. Dan Joseph di antara pecahan vas, Nina tak tahu harus berkata apa. Dadanya sesak oleh rasa bersalah dan haru yang bercampur. Ia menunduk lagi. Kali ini lebih dalam. Terima kasih Tuan, saya berhati-hatilah. Lain kali. Potong Joseph pelan, tidak keras, tidak menghakimi, justru terdengar seperti nasihat biasa.
Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa sepertinya. Dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika Ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan. Selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya, keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan. Namun, selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri. Jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu, hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu menggolap meja, mengantarkan minuman, semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak, seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat adalah Tuan Joseph, kedua keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina, bagi Nina kecil. Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap, lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama, hingga suatu sore, kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang, lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku wajahnya. Pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka diusir, semua karena dirinya. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Dua pengurus rumah muncul di ambang pintu. Wajah mereka langsung berubah tegang saat melihat lantai. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya. Meski jawabannya jelas, Nina berdiri tergesa, menunduk dalam-dalam. Maaf, saya tidak sengaja.
Nada suaranya kecil, nyaris tak terdengar. Pengurus itu saling pandang. Mereka tahu persis arti kejadian ini. Salah satu dari mereka berkata dingin, "Ini harus dilaporkan ke Nyonya." Kalimat itu membuat dunia Nina runtuh seketika. Ia ingin memohon, ingin menjelaskan, namun kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa berdiri kaku, menerima nasib yang belum dijatuhkan. Saat itulah sebuah suara lain terdengar dari belakang mereka. Tidak, semua orang menoleh. Tuan Joseph berdiri di sana, jasnya rapi, ekspresinya datar, namun sorot matanya tajam. Kehadirannya membuat ruangan terasa lebih sempit. Pengurus rumah langsung menunduk hormat. Joseph melangkah masuk, matanya menyapu lantai, lalu berhenti pada Nina yang menunduk dengan bahu gemetar. Ia terdiam sejenak, seolah menimbang sesuatu. Vas itu memang sudah retak sejak lama, katanya tenang. Aku yang menyenggolnya beberapa waktu lalu. Nina terkot. Nina, ia refleks mendongak menatap Joseph dengan mata basah penuh kebingungan. Ia tahu itu bohong. Semua orang di ruangan itu tahu. Namun tak satu pun berani membantah. Bersihkan saja. Lanjut, Joseph singkat. Aku yang akan bicara pada ibu. Pengurus rumah mengangguk cepat dan segera pergi. Ruangan kembali sunyi menyisakan Nina. Dan Joseph, di antara pecahan vas, Nina tak tahu harus berkata apa. Dadanya sesak oleh rasa bersalah dan haru yang bercampur. Ia menunduk lagi. Kali ini lebih dalam. Terima kasih Tuan, saya berhati-hatilah. Lain kali. Potong Joseph pelan, tidak keras, tidak menghakimi, justru terdengar seperti nasihat biasa. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa sepertinya. Dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika Ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan. Selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya, keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan. Namun, selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri. Jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati.
terlalu hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu menggolap meja, mengantarkan minuman, semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak, seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat adalah Tuan Joseph, kedua keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina, bagi Nina kecil. Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap, lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama, hingga suatu sore, kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang, lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku wajahnya. Pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka diusir, semua karena dirinya. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Dua pengurus rumah muncul di ambang pintu. Wajah mereka langsung berubah tegang saat melihat lantai. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya. Meski jawabannya jelas, Nina berdiri tergesa, menunduk dalam-dalam. Maaf, saya tidak sengaja. Nada suaranya kecil, nyaris tak terdengar. Pengurus itu saling pandang. Mereka tahu persis arti kejadian ini. Salah satu dari mereka berkata dingin, "Ini harus dilaporkan ke Nyonya." Kalimat itu membuat dunia Nina runtuh seketika. Ia ingin memohon, ingin menjelaskan, namun kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa berdiri kaku, menerima nasib yang belum dijatuhkan. Saat itulah sebuah suara lain terdengar dari belakang mereka. Tidak, semua orang menoleh. Tuan Joseph berdiri di sana, jasnya rapi, ekspresinya datar, namun sorot matanya tajam. Kehadirannya membuat ruangan terasa lebih sempit. Pengurus rumah langsung menunduk hormat. Joseph melangkah masuk, matanya menyapu lantai, lalu berhenti pada Nina yang menunduk dengan bahu gemetar. Ia terdiam sejenak, seolah menimbang sesuatu. Vas itu memang sudah retak sejak lama, katanya tenang. Aku yang menyenggolnya beberapa waktu lalu. Nina terkot. Nina, ia refleks mendongak menatap Joseph dengan mata basah penuh kebingungan. Ia tahu itu bohong. Semua orang di ruangan itu tahu. Namun tak satu pun berani membantah. Bersihkan saja. Lanjut, Joseph singkat. Aku yang akan bicara pada ibu. Pengurus rumah mengangguk cepat dan segera pergi. Ruangan kembali sunyi manisakan Nina. Dan Joseph di antara pecahan vas, Nina tak tahu harus berkata apa. Dadanya sesak oleh rasa bersalah dan haru yang bercampur. Ia menunduk lagi. Kali ini lebih dalam. Terima kasih Tuan, saya berhati-hatilah. Lain kali. Potong Joseph pelan, tidak keras, tidak menghakimi, justru terdengar seperti nasihat biasa.
Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa sepertinya. Dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan. Selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya, keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan. Namun, selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri. Jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu, hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu menggolap meja, mengantarkan minuman, semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak, seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat adalah Tuan Joseph, kedua keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina, bagi Nina kecil. Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap, lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama. Hingga suatu sore, kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang, lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku wajahnya. Pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka diusir, semua karena dirinya. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Dua pengurus rumah muncul di ambang pintu. Wajah mereka langsung berubah tegang saat melihat lantai. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya. Meski jawabannya jelas, Nina berdiri tergesa, menunduk dalam-dalam. Maaf, saya tidak sengaja.
Nada suaranya kecil, nyaris tak terdengar. Pengurus itu saling pandang. Mereka tahu persis arti kejadian ini. Salah satu dari mereka berkata dingin, "Ini harus dilaporkan ke Nyonya." Kalimat itu membuat dunia Nina runtuh seketika. Ia ingin memohon, ingin menjelaskan, namun kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa berdiri kaku, menerima nasib yang belum dijatuhkan. Saat itulah sebuah suara lain terdengar dari belakang mereka. Tidak, semua orang menoleh. Tuan Joseph berdiri di sana, jasnya rapi, ekspresinya datar, namun sorot matanya tajam. Kehadirannya membuat ruangan terasa lebih sempit. Pengurus rumah langsung menunduk hormat. Joseph melangkah masuk, matanya menyapu lantai, lalu berhenti pada Nina yang menunduk dengan bahu gemetar. Ia terdiam sejenak, seolah menimbang sesuatu. Vas itu memang sudah retak sejak lama, katanya tenang. Aku yang menyenggolnya beberapa waktu lalu. Nina terkot. Ia refleks mendongak menatap Joseph dengan mata basah penuh kebingungan. Ia tahu itu bohong. Semua orang di ruangan itu tahu. Namun tak satu pun berani membantah. Bersihkan saja, lanjut Joseph singkat. Aku yang akan bicara pada ibu. Pengurus rumah mengangguk cepat dan segera pergi. Ruangan kembali sunyi manisakan Nina. Dan Joseph di antara pecahan vas, Nina tak tahu harus berkata apa. Dadanya sesak oleh rasa bersalah dan haru yang bercampur. Ia menunduk lagi. Kali ini lebih dalam. Terima kasih Tuan, saya berhati-hatilah. Lain kali. Potong Joseph pelan, tidak keras, tidak menghakimi, justru terdengar seperti nasihat biasa. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa sepertinya. Dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika Ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan. Selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya, keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan. Namun, selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri. Jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati.
Terlalu hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu menggolap meja, mengantarkan minuman, semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak, seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat adalah Tuan Joseph, kedua keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina, bagi Nina kecil. Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap, lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama, hingga suatu sore, kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang, lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku wajahnya. Pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka diusir, semua karena dirinya. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Dua pengurus rumah muncul di ambang pintu. Wajah mereka langsung berubah tegang saat melihat lantai. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya. Meski jawabannya jelas, Nina berdiri tergesa, menunduk dalam-dalam. Maaf, saya tidak sengaja. Nada suaranya kecil, nyaris tak terdengar. Pengurus itu saling pandang. Mereka tahu persis arti kejadian ini. Salah satu dari mereka berkata dingin, "Ini harus dilaporkan ke Nyonya." Kalimat itu membuat dunia Nina runtuh seketika. Ia ingin memohon, ingin menjelaskan, namun kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa berdiri kaku, menerima nasib yang belum dijatuhkan. Saat itulah sebuah suara lain terdengar dari belakang mereka. Tidak, semua orang menoleh. Tuan Joseph berdiri di sana, jasnya rapi, ekspresinya datar, namun sorot matanya tajam. Kehadirannya membuat ruangan terasa lebih sempit. Pengurus rumah langsung menunduk hormat. Joseph melangkah masuk, matanya menyapu lantai, lalu berhenti pada Nina yang menunduk dengan bahu gemetar. Ia terdiam sejenak, seolah menimbang sesuatu. Vas itu memang sudah retak sejak lama, katanya tenang. Aku yang menyenggolnya beberapa waktu lalu. Nina terkot. Nina, ia refleks mendongak menatap Joseph dengan mata basah penuh kebingungan. Ia tahu itu bohong. Semua orang di ruangan itu tahu. Namun tak satu pun berani membantah. Bersihkan saja. Lanjut, Joseph singkat. Aku yang akan bicara pada ibu. Pengurus rumah mengangguk cepat dan segera pergi. Ruangan kembali sunyi menyisakan Nina. Dan Joseph di antara pecahan vas, Nina tak tahu harus berkata apa. Dadanya sesak oleh rasa bersalah dan haru yang bercampur. Ia menunduk lagi. Kali ini lebih dalam. Terima kasih Tuan, saya berhati-hatilah. Lain kali. Potong Joseph pelan, tidak keras, tidak menghakimi, justru terdengar seperti nasihat biasa.
Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa sepertinya. Dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan. Selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya, keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan. Namun, selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri. Jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu, hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu menggolap meja, mengantarkan minuman, semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak, seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat adalah Tuan Joseph, kedua keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina, bagi Nina kecil. Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap, lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama. Hingga suatu sore, kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang, lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku wajahnya. Pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka diusir, semua karena dirinya. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Dua pengurus rumah muncul di ambang pintu. Wajah mereka langsung berubah tegang saat melihat lantai. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya. Meski jawabannya jelas, Nina berdiri tergesa, menunduk dalam-dalam. Maaf, saya tidak sengaja.
Nada suaranya kecil, nyaris tak terdengar. Pengurus itu saling pandang. Mereka tahu persis arti kejadian ini. Salah satu dari mereka berkata dingin, "Ini harus dilaporkan ke Nyonya." Kalimat itu membuat dunia Nina runtuh seketika. Ia ingin memohon, ingin menjelaskan, namun kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa berdiri kaku, menerima nasib yang belum dijatuhkan. Saat itulah sebuah suara lain terdengar dari belakang mereka. Tidak, semua orang menoleh. Tuan Joseph berdiri di sana, jasnya rapi, ekspresinya datar, namun sorot matanya tajam. Kehadirannya membuat ruangan terasa lebih sempit. Pengurus rumah langsung menunduk hormat. Joseph melangkah masuk, matanya menyapu lantai, lalu berhenti pada Nina yang menunduk dengan bahu gemetar. Ia terdiam sejenak, seolah menimbang sesuatu. Vas itu memang sudah retak sejak lama, katanya tenang. Aku yang menyenggolnya beberapa waktu lalu. Nina terkot. Nina, ia refleks mendongak menatap Joseph dengan mata basah penuh kebingungan. Ia tahu itu bohong. Semua orang di ruangan itu tahu. Namun tak satu pun berani membantah. Bersihkan saja. Lanjut, Joseph singkat. Aku yang akan bicara pada ibu. Pengurus rumah mengangguk cepat dan segera pergi. Ruangan kembali sunyi manisakan Nina. Dan Joseph di antara pecahan vas, Nina tak tahu harus berkata apa. Dadanya sesak oleh rasa bersalah dan haru yang bercampur. Ia menunduk lagi. Kali ini lebih dalam. Terima kasih Tuan, saya berhati-hatilah. Lain kali. Potong Joseph pelan, tidak keras, tidak menghakimi, justru terdengar seperti nasihat biasa.